Dah, oke. Jadi sebelum kita memulai wawancaranya, eee, kita perkenalan diri dulu ya. Jadi kita ini dari kelompok 8 tugas besar PPB, pemrograman, pemodelan proses bisnis. Jadi kita di sini mau melaksanakan wawancara sebagai bahan informasi untuk pengerjaan tugas besar nanti. Jadi di sini ada saya, Ardi, terus ada Avan, ada Valda, dan juga Fatih. Jadi kita tuh satu kelompok ada 4 anggota. Jadi langsung dimulai aja. Oh ya, oke. Sebelumnya perkenalkan ya, saya kakak dari Ardi Halifah. Lama banget ya. Iya, ini kan tugas kuliah biar teman-teman juga terbiasa di ini di suasana diskusi yang formal begitu Oke, kan. siap. Ya biasa kan, biar nanti ketika ada penyampaian secara formal, oke. Terus gimana ini sistemnya? Apakah langsung tanya jawab? Kan tadi dikirimkan pertanyaan dari Ardi ya. Iya. Pertanyaan apa? Termasuk ada pertanyaan tentang perkenalan juga. Mau dari situ intinya wawancaranya. Iya sih. Mungkin nanti kalau misalnya ada butuh jawaban yang lebih spesifik mungkin bisa ditanyain tapi di luar dari pertanyaan yang udah dibikin tadi gitu. Kurang Oh lebih. ya, oke boleh. Dan mungkin langsung aja sambil dibacakan pertanyaannya biar lebih terarah ya diskusinya. Siap, baik. Ada sok ditanyakan. Nomor Jadi 1 Pak? Ya. pertanyaan pertama, eh, kan sebagai narasumber kita harus tahu lah informasi dari narasumber kita gitu. Apakah berkenan untuk memberikan informasi berupa biodata, divisi, jabatan, dan juga peran Anda di lembaga BPOM sebagai tempat kerja Anda? Oke, jangan Anda, tapi Apa? Ibu atau Kakak, ibu. Teteh, ya gitu. Siap. Ya, Oke. kayak izinkan saya memperkenalkan diri ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Safira Hairunisa. Saya salah satu pegawai di BPOM. Nah, mungkin sedikit gambaran kalau BPOM kan udah tahu ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang kantor pusatnya itu ada di Jakarta, dan BPOM ini tersebar kantor cabangnya itu dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia. Dan kebetulan saya penempatannya di kantor cabang yang menangani wilayah Jawa Barat. Nah, untuk kantor cabang ini disebutnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung. Tuh. Lalu untuk saya penempatannya di divisi pengujian. Jadi kalau BPOM itu sebenarnya ada berbagai macam divisi, ada divisi informasi dan edukasi, ada divisi pemeriksaan, lalu divisi penindakan yang suka intel-intel, dan juga ada divisi pengujian. Oh sama ada divisi tata usaha. Nah saya berada di divisi pengujian, ya penguji obat dan makanan, lebih spesifiknya lagi di subdivisi pengujian mikrobiologi gitu. Dan untuk jabatannya sendiri, saya menjabat sebagai pengawas farmasi dan makanan. Dan peran saya sebagai jabatan dan di divisi tersebut adalah menguji obat dan makanan untuk parameter mikrobiologi. Gitu. Oke. Ini direkam kan ya, jadi kalau ada yang terlewat bisa sambil buka rekamannya lagi ya. Atau mau sambil dicatat biar saya penyampaiannya lebih terlambat. Yang rekam ada juga nyatet sih dikit. Oke. Kalau misalnya terlalu cepat, sambil catatnya bilang aja ya biar saya temponya dilambatkan lagi. Oke.
Oke. Eh, jadi penasaran nih. Tadi kan katanya divisi pengawas obat dan makanan, lebih tepatnya Jabatan. ya jabatannya. Terus Divisinya divisinya pengujian. pengujian. Terus Ya, ada pengujian mikrobiologi. Itu tuh apa tuh? betul. Pengujian mikrobiologi. Ya, jadi kalau untuk pengujian ada namanya parameter kimiawi, ada parameter mikrobiologi. Jadi di obat dan makanan kan ada berbagai kandungan bahan kimia ya, gitu. Jadi untuk pengujian kimiawi dia akan menguji kadar bahan kimia apakah sesuai enggak nih dengan persyaratan dan keamanan. Lalu juga di makanan dan obat itu bisa ada cemaran kimiawi maupun cemaran mikrobiologi. Cemaran kimiawi itu misalnya ada penambahan zat-zat ilegal gitu ya, kayak boraks, terus formalin dan sebagainya. Lalu cemaran biologi itu ada seperti mikrobiologi yang bikin sakit perut ya, kayak E. coli, salmonella dan lain-lain. Nah, saya sendiri menguji cemaran mikrobiologinya itu. Jadi jangan sampai produk obat dan makanan teman-teman yang dikonsumsi atau dipakai itu membuat teman-teman malah jadi sakit perut, malah jadi gatal-gatal dan sebagainya. Itu sih yang diujinya. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Bisa diberikan gambaran nggak mengenai struktur organisasi di BPOM itu sendiri? Oh, struktur organisasinya sebentar ya, saya buka ini dulu. Boleh share screen? Boleh. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Ada. Oke, jadi untuk struktur organisasi di kantor cabang saya ya, bukan Badan POM-nya, karena struktur organisasi Badan POM itu sangat besar. Biar lebih simpel, untuk di kantor cabang saya ini ada struktur organisasinya simpel aja. Pertama ada kepala kantor cabang saya, sebutannya Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau POM di Bandung. Gitu. Lalu ada panah ke bawah. Panah ke bawah adalah seluruh staf dari Balai Besar POM di Bandung. Gitu. Jadi kan tadi saya sebutkan ada divisi dan subdivisi gitu ya. Nah, sebenarnya itu tuh nggak ada. Itu adalah struktur organisasi zaman dulu, zaman jebot lah gitu. Nah, kemarin ketika masa jabatan presiden sebelumnya ya, yang sekarang sudah lengser gitu ya, baru aja lengser, itu ada namanya reformasi struktur organisasi besar-besaran gitu. Jadi dari kepala itu tidak ada lagi yang namanya divisi, subdivisi dan sebagainya, tapi langsung staf. Jadi kepala langsung ke staf masing-masing kayak gitu. Strukturnya seperti ini. Tapi di belakang layar sebenarnya pada pelaksanaannya tetap ada yang namanya kepala divisi dan kepala subdivisi gitu. Jadi dari kepala, ini nih kepala Balai Besar POM di Bandung. Lalu ke samping ini kan ada kepala bagian tata usaha ya. Iya. Nah, ini adalah pembantunya kepala BPOM. Memang posisinya di bawah dari Pak Kepala, tapi di atasnya kita semua gitu. Posisinya ya, tingkatnya gitu, kayak gitu. Dari kepala itu langsung turun nih ke bawah ke jabatan fungsional atau kita staf semuanya gitu. Tapi kalau pada pelaksanaannya dari kepala ini turun, nanti ada kepala divisi, turun lagi kepala subdivisi, baru paling bawah ada staf, termasuk saya stafnya, salah satu stafnya gitu.
Tapi kalau misalnya untuk mau ditampilkan di tugas, kayak gini aja, struktur organisasi yang sebenarnya. Oh, Mm-mm. kurang lebih gitu berarti ya kalau Ya, untuk strukturnya. ya, begitu. Ada yang masih bingung nggak dengan struktur seperti ini? Kok sederhana banget kayak gini aja gitu? Nggak seperti mungkin di perusahaan lain. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang masih kurang dipahami teman-teman? Sudah cukup jelas. Oke. Seperti itu kira-kira. Oke. Udah ya berarti. Pertanyaan selanjutnya. Kan divisinya udah ada nih, divisi pengawas farmasi dan makanan. Divisi pengujian. Oh, divisi pengujian. Ya. Bingung nggak? Bingung nggak? Sebentar. Jabatannya pengawas farmasi dan makanan. Oh iya, jabatannya pengawas farmasi dan makanan, tapi di divisi pengujian. Betul, kayak gitu. Nah, di situ tuh ada berapa banyak proses bisnis yang berjalan? Oke. Sebentar, saya ganti share screen-nya ya. Yang ini udah kelihatan ya? Aman. Nah, jadi untuk kita kantor cabang BPOM itu ada yang namanya mana ini? Pelayanan umum. Jadi memberikan pelayanan yang bisa diterima oleh masyarakat. Termasuk ada proses bisnisnya di setiap layanan itu. Nah, kita layanannya ini ya, poin kait kedua, standar pelayanan atau standar bisnis proses. Ini ada A sampai H, A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8 proses bisnis yang disediakan atau diberikan untuk masyarakat umum. Gitu. Nah, untuk poin A sampai poin F itu adalah proses bisnis yang yang biasanya digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang punya usaha di bidang obat dan makanan gitu. Kan sebelum kita mau menjualkan produk obat dan makanan harus ada izin, nomor izinnya. Nah, sebelum memiliki nomor izin harus memenuhi persyaratan dokumen. Nah, dokumen-dokumen ini dibuat oleh BPOM juga, sehingga ada layanan untuk pembuatan dokumen persyaratan perizinan penjualan obat dan makanan. Itu dokumennya ada macam-macam, poin A sampai F. Lalu karena saya di divisi pengujian, maka proses bisnis yang saya bersinggungan sehari-hari adalah poin G, yaitu layanan pengujian obat dan makanan. Gitu. Lalu ada juga proses bisnis yang biasanya dipergunakan oleh masyarakat secara umum ya, bukan cuma pengusaha maupun orang-orang tertentu, tapi masyarakat umum. Itu poin yang terakhir. Proses bisnis pengaduan informasi gitu. Jadi kalau misalnya mau melaporkan sesuatu atau meminta informasi bisa menggunakan ini. Oke. Tuh, jadi ada 8 proses bisnis ya. Oke. Terus? Tapi itu tuh 8 proses bisnis kan yang terjadi di keseluruhan BPOM bukan? Kalau yang ini? Kalau ini bukan keseluruhan sih. Ini tuh proses bisnis untuk layanan masyarakat aja. Gitu. Kalau proses bisnis tohnya semua gitu ya. Termasuk proses bisnis secara internal itu ada banyak banget sebenarnya. Sebentar, coba saya buka dulu ya. Yes, ini terlalu besar.
Coba saya share yang lain. Kalau proses bisnis Bepom secara keseluruhan gitu ya, semua kegiatan itu ada berapa totalnya? 16 POM atau proses bisnis obat dan makanan. Gitu. Tapi kalau ini tuh general, tidak seperti tadi kan ada step-stepnya, step by step. Kalau ini tuh lebih ke umum sih, pemerintah atau pelaku usaha, masyarakat. Terus ada proses namanya ini, gitu ya. Jadi apa namanya? Nggak mendetail gitu. Maksudnya pemerintah, pelaku usaha, masyarakat. Oke. Gitu. Dan proses bisnis untuk internalnya ya seperti pada kantor lainnya itu konfidensial ya, tidak bisa di-share ke umum. Nah, untuk yang bisa di-share atau diketahui oleh masyarakat umum termasuk teman-teman adalah proses bisnis di bagian layanan umum gitu, layanan yang bisa dipergunakan oleh masyarakat. Nah, untuk layanan tersebut ada 8 layanan di kita gitu. Masih dulu nggak? Atau harus proses bisnisnya semua apa ya? Ini kantor secara keseluruhan gitu, atau bisa yang ini aja? Nggak usah, kantor cabang yang ini, yang dimana ibu bekerja aja sih. Oke. Gitu. Intinya kalau misalnya proses bisnis semua ya, dari pekerjaan internal maupun eksternal itu ada banyak banget. Tapi kalau pekerjaan dengan eksternal itu ada 8 aja. Oke, lanjut ke pertanyaan. Mana lagi? Ke pertanyaan selanjutnya. Untuk di divisi pengujian itu apakah ada alat-alat atau teknologi khusus yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan di proses bisnis tersebut? Ada nggak? Kalau khusus di proses bisnisnya di ini ya, bentar. Kok ini enggak? Sebentar ya. Kok ini? Saya di pengujian ya. Kalau untuk apa tadi pertanyaannya? Sorry, boleh diulang? Ada alat atau teknologi khusus yang mendukung. Teknologi khusus yang mendukung. Pertama untuk dari portal layanan. Jadi kalau misalnya masyarakat mau menggunakan layanan ini, itu kan harus registrasinya secara online ya, tidak bisa datang ujuk-ujuk langsung daftar secara offline di kantor gitu, nggak bisa. Karena si sistemnya ini udah secara elektronik semua gitu. Jadi yang pertama teknologinya harus ada internet dan alat elektronik yang bisa mendukung internet tersebut ya, bisa HP, komputer, laptop dan sebagainya. Gitu, untuk mendukung proses administrasi gitu teknologinya. Terus yang kedua, ini kan pengujian ya, layanan pengujian. Berarti kita membutuhkan alat pengujian, alat laboratorium. Alat-alat laboratoriumnya ada banyak. Yang simpel-simpelnya kayak mikroskop, spektro, terus inkubator, dan sebagainya alat-alatnya. Kalau misalnya dijelaskan satu-satu akan banyak sekali ya. Tapi secara garis besarnya adalah peralatan laboratorium gitu, alat laboratorium di bagian pengujian. Terus selama pengujian itu, kalau untuk pengujiannya sendiri, administrasi di laboratoriumnya itu sebenarnya masih pakai
konvensional pakai kertas gitu. Jadi kita butuh alat-alat seperti ya peralatan ATK pada umumnya. Begitu. Kemudian teknologi khusus ya, ada lagi teknologi TTE. TTE itu artinya tanda tangan elektronik gitu ya. Jadi mungkin sebelumnya teman-teman kalau tanda tangan itu cuman kayak biasa gitu, tanda tangan basah pakai pulpen. Kalau kita ada teknologi namanya tanda tangan elektronik. Nah, tanda tangan elektronik ini bentuknya barcode gitu. Jadi untuk menghindari pemalsuan tanda tangan ketika verifikasi dokumen, kita pakai tanda tangan elektronik. Biar ada ketertelusuran data gitu. Jadi nggak ada lagi dokumen palsu. Lalu ada lagi teknologinya apa ya? Ya itu paling. Itu ya. Yang kan alat laboratoriumnya kayak gini. Gitu. Oke. Berarti untuk alat-alat spesifiknya lebih ke alat laboratorium ya? Berarti. Betul, alat spesifiknya alat-alat laboratorium. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah terdapat proses yang sering mengalami hambatan atau kendala? Kalau misalnya ada tuh, apa bisa dijelasin nggak? Kira-kira yang sering terjadi itu apa? Hambatan apa sih? Proses hambatan yang atau kendala? Iya, proses yang sering mengalami hambatan. Pertama ini masih kelihatan ya share screen-nya ya? Ada. Oke. Pertama hambatannya adalah dari awal registrasi. Gitu. Jadi masyarakat memang belum terbiasa. Ada beberapa yang tidak mahir menggunakan internet ya. Jadi hambatan pertama adalah hambatan ketika registrasi. Gitu. Kadang keluhannya adalah bingung cara registrasi yang seperti apa, harus klik web ini, web itu, dan sebagainya. Hambatan pertama, ini pertanyaannya hambatan aja ya? Iya, hambatan dalam prosesnya aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hambatan ketika ada error, websitenya lagi down gitu. Kan ini pendaftarannya itu ada di website khusus ya. Nah, website khusus itu kadang-kadang suka down karena lagi ada perbaikan server di pusat atau wifi di kantor sedang error juga gitu. Akhir-akhir ini sedang terjadi itu hambatan di internet dan servernya. Terus yang ketiga adalah di mana ya biasanya? Di penguji, di bagian penguji. Penguji itu kan ya seperti namanya penguji, kita akan menguji ya. Nah, hambatan yang ketiga adalah ketika pengujian ini tidak bisa berjalan dengan baik karena kurangnya bahan reagen untuk menguji gitu ya, tiba-tiba over permintaan. Oh ternyata reagennya kekurangan. Atau yang kedua alatnya sedang error. Alat laboratoriumnya ya, kan alat laboratorium kalau misalnya dipakai terus-menerus, apalagi jumlah sampelnya itu lagi banyak-banyaknya, itu kadang suka error. Itu yang bikin hasil pengujiannya itu keluar lebih lama. Itu hambatan kedua. Jadi error pada alat laboratorium dan kekurangan reagen laboratorium. Terus hambatan keempat adalah kepala balai. Jadi kan setelah menguji, nanti hasil ujinya itu harus ditandatangan atau disahkan oleh kepala balai. Nah, seperti yang kita tahu biasanya namanya orang yang paling atas gitu ya, Pak Kepala, Bu Kepala itu tugasnya sebenarnya tugasnya itu cuma verifikasi dokumen aja, tapi beliau juga banyak kegiatan sehingga pengesahan itu kadang suka tertunda karena Pak Kepala atau Bu Kepala ini sedang tidak ada di kantor atau sedang ada urusan lain dan sebagainya.
Hmm. Gitu. Kendalanya adalah tulisnya gini aja berarti. Terhambatnya verifikasi dokumen oleh kepala. Gitu sih. Oke. Lanjut, Pak. Pertanyaan selanjutnya itu siapa aja sih pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam proses bisnis di bagian divisi kakak? Oke. Untuk pemangku stakeholder ya, stakeholder ini siapa aja? Pertama kita bisa lihat di alur portal ini. Yang pertama adalah pihak ketiga. Pihak ketiga adalah orang yang menggunakan layanan kita. Nah, untuk pengujian pihak ketiga ini ada macam-macam, tapi lebih banyak polisi sih. Polisi yang meminta uji narkoba, obat-obat psikotropika dan sebagainya. Terus ada juga dari rumah sakit, ada juga dari perusahaan. Tapi kalau perusahaan jarang. Yang lebih sering adalah polisi dan rumah sakit. Ini pihak ketiga. Lalu ada juga yang kedua stakeholdernya adalah kantor kita sendiri, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung. Yang terdiri dari pertama ada TPS, tim penerima sampel. Itu. Yang kedua MT pengujian, manajer teknis pengujian. Yang ketiga ada penyelia atau bahasa Inggrisnya itu supervisor ya. Lalu yang keempat ada penguji atau staff, dan terakhir yang paling penting dari kantor kita adalah Pak atau Ibu Kepala Balai. Terus stakeholdernya ini aja sih. Tuh. Berarti itu stakeholdernya utamanya ada dua, pihak ketiga dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung. Nah, pihak ketiga ada polisi dan rumah sakit. Lalu kantor kita BB POM Bandung itu ada beberapa TPS, MT, penyelia, penguji, dan kepala balai. Gitu. Terus apa aja sih tantangan yang biasanya tuh dihadapin sama BPOM tuh pas lagi menjalankan proses bisnisnya? Tantangannya. Ini pertanyaannya mirip-mirip sama yang tadi ya. Iya. Kalau tadi itu kan kendala pada proses bisnisnya. Kalau ini adalah tantangan ketika menjalankan proses bisnis. Kurang lebih sama ya tantangannya itu. Pertama dari pihak ketiga yang kurang menguasai teknologi gitu. Jadi ketika mereka datang, kita harus ekstra untuk membimbing mereka meregistrasi di webnya gitu. Terus yang kedua adalah tantangan di server down dan wifi itu dari kita, dari penguji itu tidak bisa gimana ini ya udah mau nggak mau menunggu servernya bener lagi atau wifi-nya udah bener lagi gitu. Terus yang ketiga untuk tantangan di laboratorium, tantangan ketika alat rusak atau tantangan ketika reagennya kurang, itu kita sebenarnya masih bisa siasati dengan perubahan atau modifikasi proses pengujian. Jadi ada prosedur pengujian nih, prosedur praktikum pengujiannya kita siasati, ubah dikit-dikit, tapi tidak mengubah hasilnya. Gitu. Terus yang keempat adalah lamanya ACC dokumen dari kepala balai. Kalau itu biasanya tadi kan ada struktur organisasi ya, ada kepala TU, kepala tata usaha. Nah, oleh kepala tata usaha biasanya di follow up nih kepala balainya untuk segera meng-ACC dokumen dari hasil pengujian. Kira-kira kayak gitu. Tantangannya sama aja sih. Berarti kan ada dari yang tentang
Mm-mm. berkaitan dengan waktu ya tadi ya. Itu juga. Betul, waktu. Mm-mm. Waktu penyelesaiannya bisa lama karena servernya down, terus alat dan reagen pengujian yang tidak siap gitu ya, tidak optimal ketersediaan dan utilitasnya. Terus yang ketiga adalah birokrasinya yang terhambat karena beberapa stakeholder yang terkait itu sedang tidak bisa standby. Gitu. Dari permasalahan-permasalahan yang tadi tuh dampaknya Mm. apa sih, dampak Mm. terhadap operasional di Bepom? Oke, pertama dari kendala itu ya dampaknya yang jelas pertama pasti hasil pengujian atau layanannya akan lebih lama gitu. Ntar saya mau share screen yang lain dulu. Kok ini? Ini ya. Nah, nih kan di kita untuk layanan pengujian ini ada waktu penyelesaian atau timelinenya. Misalnya untuk pengujian narkoba itu 3 hari kerja. 3 hari kerja dihitung dari dokumen itu kita ACC. Jadi kan pertama si polisi nih daftar di website, terus kita terima sampel dan sudah bayar. Nah, dihitung dari pembayaran selesai sampai hasil pengujiannya keluar itu 3 hari kerja. Nah, dampaknya kalau misalnya tadi alatnya sedang error, lalu si administrasinya itu terlambat karena stakeholdernya nggak ada, stakeholder di kitanya nggak tidak standby, maka si waktu penyelesaiannya akan mundur. Yang pertama, kalau untuk terhadap biaya yang dibebankan kepada pengguna layanan ya, berarti polisi dan rumah sakit itu tidak ada perbedaan biaya. Karena biaya ini sudah diatur dalam undang-undang gitu. Jadi biaya pengujian narkoba itu misalnya sekian ratus ribu. Nah ini. Nih biayanya 600.000. Udah, walaupun kita terjadi trouble di pengujian nih, kita harus beli reagen lebih banyak karena kurang, atau reagennya harganya naik nih dari perusahaan yang menyediakan reagennya, harga tetap 650.000, nggak akan berubah. Nah, paling tekor di kitanya aja sih, gitu. Nah, seperti itu. Kendalanya untuk waktunya jadi lebih lama selesainya, terus biaya kita yang tekor tapi nggak ada perubahan biaya kepada masyarakat. Nah gitu, kalau kualitasnya sih kita walaupun gimana pun keterbatasan alat dan keterbatasan reagen ya, tapi untuk kualitas hasil pengujian tetap kita jaga gitu. Walaupun memang kualitas hasil pengujiannya tidak sebaik ketika kualitas kita menguji pada kondisi alat dan reagen idealnya. Kualitas mungkin lebih turun tapi tidak yang drastis banget gitu. Kalau untuk fleksibilitas proses bisnis, karena proses bisnis kita sudah diatur dalam ini keputusan kepala balai gitu. Jadi proses bisnis ini tidak fleksibel sebenarnya karena mengikat. Tidak seperti di swasta yang kalau misalnya ada kendala proses bisnisnya bisa diubah kapan aja gitu, nggak bisa. Kalau di kita untuk proses bisnisnya diubah per tahun gitu. Jadi proses bisnisnya tidak fleksibel. Udah mengikat seperti keputusan ini. Gitu. Jadi mau kendala seperti apa harus stok sesuai dengan keputusan ini. Makanya kenapa teman-teman suka ada kendala kok berurusan sama pemerintah tuh birokratis banget, administratif banget, terus nggak bisa fleksibel. Ya karena kita diikat dengan keputusan ini.
seperti ini gitu. Keputusan yang tidak bisa diubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, nggak bisa karena ada masanya, dan itu karena kita diatur oleh undang-undang yang mengatur lagi untuk perubahan dan sebagainya gitu. Seperti itu kira-kira dampaknya. Kan tadi udah disebutin kayak Mm. dampaknya apa ya, Mm. permasalahan-permasalahannya, tapi BPOM tuh udah itu nggak sih melakukan upaya Mm. mengatasi permasalahan-permasalahan yang tadi kakak sebutkan. Oke. Untuk upaya pasti kita sudah menyiapkan ya. Upaya di sini ada upaya preventif atau pencegahan, ada upaya selain pencegahan tuh yang udah terjadi gitu. Upaya sebelum terjadi dan upaya setelah terjadinya kendala-kendala tersebut. Nah, kalau upaya untuk preventifnya pastinya kita melakukan penyusunan bisnis proses sebaik mungkin setelah dikaji bisnis proses tahun sebelumnya. Jadi misalnya di tahun 2025 sebelum kita membuat proses bisnis yang baru gitu ya, yang terupdate, kita mengkaji dulu proses bisnis tahun 2024. Ada kendala nggak? Terus ada yang perlu diubah nggak? Gitu. Jadi menghasilkan proses bisnis di tahun 2025 yang lebih fleksibel, menguntungkan dari pihak ketiganya, pengguna layanannya, dan menguntungkan dari kita juga. Menguntungkan dalam arti bisa mendeliver hasil sebaik mungkin gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi sebentar di stop dulu. Nah, yang kedua, suara saya masih kedengaran ya? Masih. Nah, oke. Yang kedua, kendala di bagian registrasi pihak ketiga, registrasi sampel ya oleh pihak ketiga. Ini kita udah melakukan upaya dalam sosialisasi gitu, sosialisasi melalui medsos, melalui YouTube gitu ya, ada tata cara registrasi dan sebagainya gitu. Terus kebetulan yang pengguna layanan ini biasanya orangnya langganan itu lagi gitu. Orangnya dari Polda yang sama, terus yang datangnya juga orangnya itu lagi. Jadi kita memberikan edukasi dan tutorial gitu ya, sampai akhirnya dia bisa mengerti cara registrasi dan administrasi secara online gitu. Terus yang ketiga adalah untuk ini ya, tadi ada kendala di server dan wifi. Upaya yang kita lakukan saat ini untuk wifi sedang kita memperbaiki wifi agar lebih bagus ya. Providernya kita ganti ke provider wifi yang lebih sedikit terjadi kendala. Sama kalau untuk server ya biasa maintenance secara berkala agar tidak ada error lagi atau bug-bug yang menyebabkan susah untuk diakses gitu. Nah, terus kemudian untuk tadi ada kendala di pengujian. Nah, ketika di pengujian ini upaya yang kita lakukan adalah yang jelas mengutamakan di tindakan preventifnya, yaitu menyusun pengadaan reagen yang lebih banyak gitu. Jadi tindakan preventifnya kita menyetok reagen lebih banyak biar kalau misalnya sewaktu-waktu sampelnya banyak itu reagennya tetap tersedia. Sama jadwal maintenance alat yang lebih rutin lagi
Itu biar alatnya tetap terjaga operasionalnya, jangan sampai ada yang tiba-tiba error atau gimana. Terus tindakan preventif atau upaya yang terakhir yang tadi ini ya administrasi dari Pak Kepalanya yang lama, itu tindakannya adalah yaitu kita selalu follow up ke Pak Kepalanya untuk segera men-ACC si dokumennya, kayak gitu. Dan untuk follow up ini tidak hanya oleh tadi Kepala TU ya, tapi juga dari kita sendiri, dari si petugas pengujian pihak ketiga. Seperti itu kira-kira. Yang pertama sosialisasi ya, sosialisasi kepada pihak ketiga terkait administrasinya seperti apa. Lalu yang kedua adalah maintenance internet yang lebih baik lagi, servernya maupun wifi-nya. Terus yang keempat adalah tadi pengadaan reagen yang lebih banyak untuk jadi buffer stock ya, buffer stock reagen itu lebih banyak. Terus yang keempat adalah pemeliharaan atau maintenance alat yang lebih rutin. Lalu yang kelima adalah ini follow up kepala balai yang lebih rutin juga, seperti itu. Lalu ya. Sepertinya untuk pertanyaan di wawancara kali ini cukup segitu. Oke. Kebetulan ya informasi yang kita butuhkan juga udah diberikan ya dari wawancara tadi juga. Ya sepertinya wawancaranya bisa dicukupkan sampai di sini aja. Oke. Ya. Jadi kami dari kelompok 8 ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Safira karena telah bersedia untuk melakukan wawancara bersama kami dan juga bersedia memberikan informasi mengenai apa saja proses bisnis yang ada di divisi pengujian. Ya, betul. Kita ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali sudah mempercayai saya untuk menjadi narasumber untuk tugas teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung tentang proses bisnisnya, terus ada ini kan ya tugas untuk membuat bagan proses bisnis kan? Ya ada. Nah kalau misalnya ada yang bingung atau ada yang kurang detail, silakan bisa tanyakan ke saya melalui Ardi ya. Nanti saya bakal kasih informasi lebih detailnya lewat Ardi. Oke, terima kasih ya. Ya, makasih semua. Ditutup dulu dong. Oke, jadi cukup sekian wawancara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, dokumentasinya belum katanya. Oh iya, on cam kawan, on cam. Bentar. Misal ini ya biar ada materi ceritanya. Udah siap? Siap belum? Udah sok. 1, 2, 3.